mati ya panas ya. Bisa hidup nggak? Ah ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, di hari-hari kita sekarang ini diserukan adanya ajakan untuk mendekatkan antara as-sunnah dengan as-syiah di berbagai media. Seruan tersebut beralaskan bahwa semuanya bersaudara di atas satu agama dan di atas satu Tuhan dan di atas Nabi yang satu serta di atas kitab yang satu dan di atas kiblat yang satu. Dan kata mereka yang menyerukan kepada seruan-seruan ini bahwa perbedaan-perbedaan yang ada adalah perbedaan-perbedaan yang masih bisa ditolerir dan masih bisa
diabaikan. Yang penting ditumbuhkan benih-benih cinta di tengah perbedaan tersebut. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, apakah benar seperti yang telah digambarkan tadi, bahwa as-sunnah dan as-syiah, perbedaan yang terjadi di antara keduanya adalah perbedaan yang sepele, perbedaan yang bisa ditolerir? Maka pembahasan kita pada kesempatan ini akan mengungkap data-data yang otentik berkaitan dengan keyakinan-keyakinan orang-orang Syiah yang berbeda dengan keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pertama, dari yang paling penting, dari perkara yang asasi, bahkan orang-orang kafir sekalipun menyetujuinya, yaitu tentang tauhidur rububiyah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya pencipta, pemberi rezeki dan pengatur segala urusan. Hal ini juga diyakini oleh orang-orang kafir. Hal ini diyakini juga oleh orang-orang kafir, kecuali orang-orang ateis yang dengan kesombongan mereka dan kecongkakan mereka mengingkari adanya Tuhan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Ya. Yang dimaksud dengan Ar-Rabb di sini yang memelihara, yang mentarbiyah, dan masuk dalam kategori pemeliharaan adalah penciptaan, pemberian rizki dan pengaturan segala urusan. Hanya Allah satu-satunya yang merupakan Rabb seluruh alam. Ya. Di dalam ayat ini terdapat penetapan tauhidur rububiyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yudabbirul amr. Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala urusan. Demikian pula dalam firman yang lain, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah, Engkau adalah pemilik kerajaan. Engkau memberikan kerajaan kepada siapa saja yang dikehendaki, yang Engkau kehendaki. Dan Engkau mencabut kekuasaan dari siapa saja yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa saja yang Engkau hendaki, dan Engkau menghinakan siapa saja yang Engkau hendaki.
dan di tanganmu seluruh kebaikan. Sungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang musyrik dahulu. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik, milik siapa bumi dan apa yang ada di dalamnya? Jikalau kalian tahu, sayaquluna lillah. Niscaya mereka akan menjawab apa? Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Qul afala tadhakkarun. Ya. Katakan wahai Muhammad, kenapa kalian tidak mengingatnya? Ya. Kenapa kalian tidak sadar? Kemudian berikutnya, qul man rabbus samawati as-sab' wa rabbul 'arsyil 'azim. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah Rabb langit yang 7 dan Rabbnya 'arsy yang agung? Sayaquluna lillah. Niscaya mereka akan menjawab milik Allah. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik tahu kalau ditanya tentang rububiyah Allah, bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, pemberi rizki dan pengatur segala urusan. Baik. Sekarang kita lihat tentang apa yang diyakini oleh orang-orang Syiah di dalam kitab mereka. Al-Kulaini meriwayatkan, dia adalah tokoh besar kaum Syiah. Di dalam kitabnya Al-Kafi, di bawah judul bab Innal arda kullaha lil imam, bahwa bumi ini semuanya milik al-imam. Imam yang dimaksud adalah imam mereka. Dia meriwayatkan dari Abu Abdullah bahwasanya dia berkata, "Ama alimta anna ad-dunya wal akhirah lil imam yada'uha haitsu yasha wa yadfa'uha ila man yasha." Tidakkah engkau tahu bahwa dunia dan akhirat ini milik al-imam? Dialah yang meletakkannya sesuai dengan keinginannya. Dialah yang memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ya, dimaksud dengan al-imam di sini adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Mereka berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, itu memiliki kekuasaan dunia dan akhirat dan mengatur dunia dan akhirat sekehendaknya. Subhanallah. Ini satu. Dalam surat di dalam kitab Al-Kafi juz yang pertama halaman 409. Dan di antara yang menguatkan keyakinan mereka tentang sejajarnya imam-imam mereka dengan Allah adalah apa yang mereka buat-buat di dalam kitab-kitab mereka, dan mereka nisbatkan kepada imam-imam tersebut bahwa para imam itu mampu menghidupkan orang yang telah mati.
sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Majlisi, itu Muhammad Baqir Al-Majlisi, tokoh besar mereka, di dalam kitabnya Biharul Anwar, dari Sa'ad Al-Qummi, ya, Sa'ad Al-Qummi. Al-Qummi nisbah kepada negeri Qum, daerah Qum. Nah, di sana sekarang ini didirikan universitas-universitas, dan banyak orang-orang Indonesia direkrut untuk sekolah di sana. Dan lumayan juga lulusannya. Nah, dia meriwayatkan bahwa Abul Fadl Ibn Dukain berkata, haddatsani Muhammad bin Rashid an abihi an jaddih. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Rashid dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa kakeknya berkata, sa'altu Ja'far bin Muhammadin alaihi salam alamah. Aku pernah bertanya kepada Ja'far bin Muhammad alaihi salam, kata mereka begitu, tentang alamah, tanda tentang keimaman beliau, tanda tentang keimaman dia. Ya, saya ulang, ini tanda tentang keimaman dia. Ya. Faqala, maka Ja'far bin Muhammad berkata, salni ma syi'it ukhbiruka insyaallah. Bertanyalah kepadaku apapun yang kau mau, niscaya aku akan beritahu kamu insyaallah. Fakultu, ya. Kemudian perawi tadi berkata, bata fi hadhihi al-maqabir fata'muruhu ay yaji'ani. Di dalam kuburan ini ada seorang telah meninggal dunia. Perintahkan dia agar dia mendatangi diriku. Qala fama kana ismuh. Siapa namanya yang sudah mati tadi? Qultu Ahmad. Perawi tersebut berkata, namanya Ahmad. Qala, maka Ja'far berkata, ya Ahmad kum biidnillah wa biidni Ja'far bin Muhammad. Wahai Ahmad, ini kepada orang yang sudah mati, bangkitlah kamu dengan izin Allah dan dengan izin Ja'far bin Muhammad. Ja'far bin Muhammad disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faqam. Kemudian yang namanya Ahmad tadi bangun. Ya, wa huwa yaqul ataituhu. Kemudian si Ahmad tadi berkata, "Ya, aku mendatanginya." Subhanallah. Ini terdapat dalam kitab Biharul Anwar, ya, jilid 47, halaman 137, karya Muhammad Baqir Al-Majlisi. Subhanallah. Ini keyakinan dalam hal rububiyah. Syuf. Perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah. Ucapan dia, kum biiznillah wa biizni Ja'far. Bangkitlah dengan izin Allah dan dengan izin Ja'far. Mereka menjadikan Ja'far sebagai sekutu, tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana si mayit tadi bangkit dengan izinnya, sebagaimana mayit itu bangkit dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya. Data-data yang seperti ini yang penting, catat aja. Ya. Walaupun teksnya antum nggak catat keseluruhan, tapi paling tidak poin-poinnya. Baik. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang lain akan, dalam tanda kutip, kemampuan imam-imam mereka untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Ya.
Masih banyak lagi. Sebagai contoh, di dalam kitab Basairud Darajat halaman 293 dan 294. Dan juga kitab Biharul Anwar jilid 47 halaman 111. Subhanallah. Sampai seperti itu keyakinan mereka. Kalau seperti ini kafir bukan? Jelas. Orang kafir saja, kaum musyrikun dahulu, ya, bahkan Yahudi dan Nasara, mereka berkeyakinan akan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, padahal mereka orang kafir. Nah, ini lebih kafir lagi. Loh, kalau gitu bisa nggak bersama? Ini pertanyaannya. Bisa nggak didekatkan? Sepele nggak perbedaan yang ada antara sunnah dengan syiah? Sepele? Baik. Berikutnya. Dan akidah-akidah seperti ini terus diajarkan turun-menurun sampai hari ini. Khomeini berkata, "Fa inna lil imami maqaman mahmuda." Sesungguhnya bagi imam memiliki kedudukan yang baik. Wa darajatan samiyah, dan memiliki derajat yang tinggi. Wa khilafatan takwiniyah, dan memiliki kekuasaan untuk bisa mengatur. Takhda'u li wilayatiha wa saytaratha jami'a dharati hadzal kaun, di mana seluruh alam ini tunduk kepada kewaliannya, dan kewaliannya itu mengatur dan menguasai seluruh alam semesta ini. Ya, itu keyakinannya. Keyakinan Khomeini. Sebagaimana dalam kitab Al-Hukumah Al-Islamiyah karya Al-Khomeini. Halaman 52. Syuf, itu Khomeini. Ya. Dengkotnya orang-orang Syiah Rafidah, orang-orang Iran. Pantas nggak dikatakan Republik Islam? Kalimat Islam di situ. Pantas nggak? Apakah Islam seperti itu? Ya. Dalam keyakinan rububiyah loh. Dalam keyakinan rububiyah. Berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mampu, ya, mengatur alam ini sesuai dengan kehendaknya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, maka coba kita tanyakan kepada mereka, seandainya imam-imam mereka yang mereka anggap mampu untuk bisa menguasai dan menggerakkan seluruh alam ini, ya, kenapa mereka takut terhadap kematian? Ya. Dan kenapa mereka bersembunyi di balik musuh-musuh mereka? Dan kenapa musuh-musuh mereka mampu menguasai mereka? Dan kenapa mereka ada yang bisa ditangkap, ada yang bisa dipenjara, dan sebagainya? Kenapa? Kenapa bisa terjadi itu? Kan imam mereka katanya bisa ngurus ini itu, bisa menyelesaikan semua urusan. Nah, apa yang terjadi di muka bumi dan bahkan alam semesta ini di bawah kekuasaan imam mereka, katanya begitu. Ya.
Nah, kita lihat sekarang yang dianggap imam oleh mereka yang katanya mampu berkuasa dan memiliki kuasaan yang luar biasa di alam semesta ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau meninggal terbunuh. Masa Tuhan terbunuh? Masa yang milik kuasaan bisa terbunuh? Kekuasaan terhadap alam semesta. Ini menunjukkan bahwa beliau manusia biasa. Ya. Al-Hasan radhiyallahu anhu. Ya, dikatakan bahwa beliau meninggal dengan cara diracun. Meninggal juga kan? Ya. Mereka meyakini inilah aimah mereka. Pimpinan-pimpinan mereka yang milik kekuasaan untuk mengatur alam semesta. Al-Husain radhiyallahu anhu. Kita tahu mereka adalah para sahabat yang mulia. Namun mereka adalah manusia biasa. Ya, Al-Husain radhiyallahu anhu. Beliau juga meninggal terbunuh. Ya, di Karbala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Mereka anggap memiliki apa? Kemampuan untuk bisa mengatur alam semesta. Demikian pula imam mereka yang gaib, yang sampai sekarang nggak muncul-muncul, yang mereka nanti-nanti. Yang menurut istilah mereka adalah Imam Al-Mahdi. Menurut mereka, menurut orang-orang Syiah. Ya. Sampai sekarang nggak muncul-muncul, nggak keluar-keluar. Ya. Karena takut dibunuh. Ya. Maka jelas ini semua merupakan at-tanaqud. Ya. Kontradiksi yang sangat jelas. Bagaimana sesuatu dikatakan sebagai penguasa alam semesta, memiliki kemampuan untuk mengatur seluruh alam semesta, tapi nyatanya demikian keadaannya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Ini tentang rububiyah. Ini tentang rububiyah, berkaitan dengan rububiyah. Sudah jelas menyimpang jauh. Nasallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hal rububiyah ini saja mereka sudah menyimpang, ya, bagaimana dengan perkara yang lebih berada di bawahnya, yang lebih ringan di bawahnya. Sekarang kita lihat tentang perkara uluhiyah. Kita berkeyakinan bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita berkeyakinan bahwa barang siapa yang memalingkan sedikit pun dari macam-macam ibadah, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Itu syirik akbar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian sekutukan Dia dengan suatu apapun. Masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang berkenaan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jelas sekali. Idza sa'alta was'alillah wa idza sta'anta wasta'in billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau minta-mintalah kepada Allah, kalau engkau mohon pertolongan, mohonlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Coba kita lihat apa yang mereka maksud dengan at-tauhid. At-tauhid menurut mereka adalah ifradu Ali radhiyallahu anhu bil wilayah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjadikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu satu-satunya yang memiliki kewalian
setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemana Abu Bakar, Umar, Utsman? Nggak ada. Ali. Itu keyakinan mereka. Itu yang dimaksud dengan tauhid menurut mereka. Dan mereka menganggap sebagai bentuk kesyirikan, ya, ketika ada yang menjadikan imam lain selain Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau ada yang mengatakan Abu Bakar itu radhiyallahu an sebagai khalifah, maka itu musyrik. Pelakunya musyrik. Ya, yang mengatakan Umar sebagai khalifah, maka dia musyrik. Coba, ini makna tauhid menurut mereka dan makna syirik menurut mereka. Ya. Syirik menurut ahli sunnah wal jamaah apa tadi? Memberikan hak peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping dia beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah, dia juga minta kepada kuburan-kuburan. Ya, minta kepada pohon-pohon yang dikeramatkan, minta kepada orang-orang yang sudah mati, minta kepada jin. Ya. Minta kepada benda-benda pusaka yang dianggap keramat dan bertuah. Bahkan minta kepada sapi maupun kebo sekalipun. Ya, ini terjadi pada sebagian daerah. Subhanallah, ini syirik. Ya. Malingkan sedikit saja hak peribadatan kepada selain Allah. Yang mestinya diberikan hanya kepada Allah, tapi diberikan kepada selain Allah. Ini syirik. Tapi syirik menurut mereka apa? Mengangkat adanya imam lain selain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah. Dengan demikian, menurut mereka, barang siapa yang berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah imam setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia disebut muwahhid menurut mereka. Dan barang siapa yang tidak berkeyakinan keimaman dari Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia kafir, musyrik menurut mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah. Bahkan gugurlah seluruh amal ibadahnya. Dikatakan oleh mereka demikian. Lebih daripada itu, dia adalah penduduk neraka kekal selama-lamanya. Itu vonis mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah. Mau bukti? Buktinya dalam Biharul Anwar. Jilid ke-33, 364, halaman 364. Dan juga tafsir Al-Qummi, tafsir yang paling pokok dijadikan rujukan oleh mereka. Tafsir Al-Qummi, jilid kedua, halaman 256. Dan juga Usulul Kafi, karya Al-Kulaini, jilid 1, halaman 421. Berikut ini nasnya dari Abu Ja'far tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum. Yang demikian itu, ya, apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala wahdahu, satu-satunya, kafartum, kalian kufur. Kalian kufur. Bi anna li aliyin wilayah. Mereka menafsirkan bahwa hanya milik Ali bin Abi Thalib itu kekuasaan. Wa yusyrak bihi, dan jikalau Allah disekutukan dengannya, ay man laisat lahu wilayah, yaitu dengan orang-orang yang tidak berhak untuk memimpin, ya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka anggap tidak berhak. Tu'minu, maka kalian beriman. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Maka al-hukum itu milik Allah yang maha tinggi lagi maha besar.
Coba. Ya. Jadi mereka tafsirkan dengan seenaknya sendiri. Idza du'iyallahu wahdahu kafartum. Apabila Allah disebut ya, satu-satunya, kalian ingkar. Mereka maknakan apa? Jikalau disebut-sebut Ali, hanya Ali yang memiliki wilayah, yang memiliki kekuasaan, kalian menolak. Wa iyyushrak bihi, kalau Ali disekutukan dengan orang-orang yang tidak berhak untuk memimpin, ya, tu'minu, kalian beriman. Coba dikatakan dimaksud di sini adalah Ali yang memiliki kekuasaan. Subhanallah. Coba kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah aku wahyukan, sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau, jikalau engkau menyekutukanku, kata Allah, niscaya seluruh amalanmu akan batal dan engkau termasuk dari kalangan orang-orang yang merugi. Kan begitu ayatnya. Kita lihat. Mereka mengatakan bahwa makna in asyrakta adalah in asyrakta fil wilayah ghairahu. Apabila engkau menyekutukan Ali bin Abi Thalib dalam hal kepemimpinan. Kalau engkau menganggap ada pemimpin lain selain Ali bin Abi Thalib. Itu makna syirik menurut mereka. Seperti yang telah dijelaskan di muka tadi. Ini merupakan lafaz Al-Kulaini di dalam kitabnya Al-Kafi. Ya. Di dalam tafsir Al-Qummi, lafaznya berbunyi, lain amarta di wilayati ahadin ma'a wilayati aliyin min ba'dik la yahbatanna amaluk. Lebih kurang ajar lagi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Jadi mereka menafsirkan jikalau engkau wahai Muhammad memerintahkan ya bahwa kepemimpinan setelahmu itu diberikan kepada orang lain selain Ali bin Abi Thalib, maka seluruh amalanmu akan gugur. Ternyata Rasulullah memberikan kepemimpinan itu kepada siapa? Hah? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Berarti apa? Hah? Berarti apa? Gugur amalannya. Aman Rasulullah mengangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lo ini tafsir Al-Qummi. Tokoh mereka. Ada dalam kitabnya. Kira-kira ini perbedaan yang sepele bukan jamaah. Bisa nggak bergandengan tangan? Hah? Haula wala quwata illa billah. Cuman politikus aja yang sukanya kayak gini nih. Ngajak-ngajak pendekatan Sunni Syiah, mereka sebut dengan susi lagi. Sunni Syiah. Astagfirullah. Hah? Di antara yang diriwayatkan juga, ya, sebagaimana dalam kitab Ushulul Kafi, jilid 1 halaman 437. Kalau sebelumnya tadi Ushulul Kafi jilid 1 halaman 427 nomor 76. Dan juga Tafsirul Qummi jilid kedua halaman 251. Yang tadi yang mengatakan bahwa apabila engkau memberikan kepemimpinan itu kepada selain Ali, maka seluruh amalanmu akan gugur. Ya, buktinya Rasulullah memberikan itu kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Gugur dong kalau begitu. Kalau gugur berarti apa? Hah? Kafir ya? Kafir. Karena makna syirik itu kan begitu. Mereka meyakini kalau
kepemimpinan itu kepada selain Ali bin Abi Thalib, maka pelakunya kafir, kekal di dalam neraka. Ini konsekuensinya. Mereka menganggap Rasulullah kafir dan kekal di dalam neraka. Auzubillah min dzalik. Keyakinan apa ini? Katanya cinta. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau baca kayak gini nih gemes ya. Pinginnya ngumpat-ngumpat aja nih. Cuman nggak pantas. Contoh lagi dalam Ushulul Kafi jilid pertama halaman 437. Di antara yang mereka riwayatkan adalah Innallaha nasaba 'aliyan 'alaman bainahu wa baina khalqihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda kepada Ali bin Abi Thalib antara dia dengan makhluknya. Faman 'arafa kana mu'minan, barang siapa yang mengetahui tanda tersebut, faman 'arafahu kana mu'minan. Barang siapa yang mengetahui tanda tersebut, maka dia beriman. Wa man ankarahu kana kafira, barang siapa yang mengingkarinya maka dia kafir. Wa man jahilahu kana dhalla, barang siapa yang tidak mengetahuinya maka dia sesat. Wa man nasaba ma'ahu syai'an kana musyrika, barang siapa yang memberikan tanda itu kepada selain Ali maka dia musyrik. Wa man jaa'a biwilayatihi dakhala jannah, barang siapa datang dengan kewaliannya, kewalian Ali bin Abi Thalib, dia yakin dengan itu maka dia masuk ke dalam surga. Ya, seenaknya sendiri ngomongnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sama ini sepele ya? Sepele ya? Perbedaannya sepele nggak jemaah? Dan diriwayatkan pula dalam Amali As-Saduq halaman 290 dan kitab Biharul Anwar jilid 27 halaman 167 bahwa Jibril atau Jibrail turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, Assalam yuqri'uka salam." Assalam ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kepadamu. Wa yaqul, dan dia berkata, "Khalaqtis samawati sab'a wa ma fihin." Aku telah menciptakan langit yang 7 dan apa yang terdapat di dalamnya. Wal aradina sab'a wa ma 'alaihin, dan bumi yang 7 dan apa yang ada di atasnya. Wa ma khalaqtu mawdi'an a'zam minar rukni wal maqam, dan tidaklah aku menciptakan satu tempat yang lebih agung daripada rukun dan al-maqam. Walau anna 'abdan da'ani hunaka mundu khalaqtis samawati wal aradin thumma laqiyani jahidan biwilayati aliyin la akbabtuhu fi saqar. Seandainya ada hambaku yang berdoa di sana. Ya. Rukun di sini yang dimaksud adalah Hajar Aswad, al-maqam Ibrahim. Kata Allah, seandainya ada seorang hamba yang berdoa kepadaku di sana, ya, sejak aku menciptakan langit dan bumi. Jadi seandainya ada manusia yang umurnya panjang sejak Allah menciptakan langit dan bumi, ya, terus doanya di situ, di tempat itu. Ya, summa nasiyani, kemudian dia berjumpa denganku, kata Allah, ya. Kata Allah yang didustakan oleh mereka, yang diada-adakan oleh mereka. Ya, jahidan biwilayati aliyin, dia menentang akan kewalian dan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, niscaya aku akan jerumuskan dia ke dalam neraka. Coba. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ini kata Jibril, perkataan Jibril, ya, jelas ini kedustaan yang nyata, ya. Sampai seperti itu. Wahai Muhammad, saya ulangi, aku ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya.
Aku ciptakan langit yang 7 dan apa yang ada dalamnya. Aku ciptakan bumi yang 7 dan apa yang ada di atasnya. Dan tidaklah aku ciptakan satu tempat pun yang lebih agung daripada rukun dan al-maqam. Seandainya ada seorang hamba yang terus berdoa kepadaku sejak aku ciptakan langit dan bumi, ya, kemudian dia berjumpa denganku dalam keadaan dia menentang kewalian dan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, niscaya aku akan sungkurkan dia ke dalam neraka. Syuf. Hanya karena Ali bin Abi Thalib masuk neraka? Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini semua kedustaan-kedustaan. Ya. Terhadap sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, mulailah mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan akbar, ya, kepada wali-wali mereka, seperti berdoa kepada imam-imam mereka, ya, beristighatsah kepada imam-imam mereka, dan mereka jadikan imam-imam mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah, dan mereka berhaji ke kuburan-kuburan mereka. Mereka anggap itu sebagai haji. Datang kuburan-kuburan pemimpin mereka atau imam-imam mereka atau wali-wali yang mereka anggap sebagai wali, ya, itu sebagai haji. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil hafizahullah, ya, pernah menyampaikan pelajarannya waktu itu saya hadir, ya, bahwa yang pernah datang ke sana itu nggak ada masjid, yang ada Al-Husainiyat, isinya kuburan-kuburan. Kalau mencari di Iran itu masjid nggak ada, isinya kuburan-kuburan ini dijadikan masjid-masjid. Itu dia. Untuk minta kepada apa? Tokoh-tokoh di dalamnya, yang dikubur di dalamnya. Oleh sebab itu wajar saja kalau kemudian belakangan ini, ya, tokoh Syiah, ya, sebagian tokoh Syiah di Indonesia mengatakan, loh, ya, apa yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, sebagai aswaja, ya, aswaja singkatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, misalnya datang kuburan minta kepada penghuninya, loh, mereka itu kan mengadopsi tata cara ibadah kami, gitu. Lah kami yang dulu, kemudian mereka yang ikut-ikut, gitu katanya. Subhanallah. Ayo, jamaah. Belakangan ini mereka suarakan itu di media-media. Haula wala quwata illa billah. Jamaah yang dimuliakan Allah, belum lagi dari perbuatan mereka sujud di kuburan-kuburan mereka, dan kuburan-kuburan itu dijadikan sebagai kiblat, ya, selain daripada Ka'bah. Kuburan-kuburan itu dijadikan sebagai kiblat selain daripada Ka'bah. Nah, Allah musta'an. Bahkan mereka merendahkan, ya, Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, dan mereka membuat keutamaan Karbala, keutamaan Kufah, keutamaan Qum, ya, Qum nama tempat, Kufah juga nama tempat, kami di Irak, ya, demikian pula Karbala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, banyak lagi. Sekarang kita buktikan, ya, tentang doa mereka atau seruan mereka untuk beristighatsah kepada para imam, kepada imam-imam mereka. Minta bukan kepada Allah, tapi minta kepada siapa? Imam-imam mereka. Nah, ya, mereka mengatakan, ini panjang sekali sebenarnya doanya. Saya ingin ringkas saja. Semuanya terdapat di dalam kitab Al-Amali karya At-Tusi, halaman 292 sampai 293. Nah, ya, dia mengatakan, waqul, ucapkanlah bihadzal Quran,
wa bihaqqi man arsaltahu bih wa bihaqqi kulli mu'minin madahtahu fih wa bihaqqika alaihim fala ahada a'rafu bihaqqik minka ya Allah. Dengan Quran ini katanya. Tidak tahu yang dimaksud Quran itu apa, karena mereka punya Quran sendiri. Nanti akan datang keterangannya. Dan dengan hak orang yang telah engkau utus dengannya, dan dengan hak setiap mukmin yang engkau puji di dalamnya, dan dengan hakmu atas mereka, tidak ada satupun yang lebih tahu tentang hakmu selainmu atau darimu ya Allah. Baca ini 10 kali. Ini diantara doa-doa mereka. Ya. Baca ini 10 kali. Tsumma taqul, kemudian engkau ucapkan, ya Muhammad asyra marrat. Ucapkan. Ya Muhammad begitu. 10 kali. Kemudian ya Ali asyra marrat. Panggil lagi, ya Ali 10 kali. Panggil. Coba. Pertama yang dipanggil ya Allah, kemudian dipanggil ya Muhammad, kemudian yang ketiga dipanggil ya Ali. Kemudian ya Fatimah 10 kali. Kemudian ya Husain 10 kali. Ya. Saya ulangi, ya Hasan 10 kali, kemudian ya Husain 10 kali, kemudian ya Ali ibnul Husain 10 kali, kemudian ya Muhammad bin Ali 10 kali, ya Ja'far bin Muhammad 10 kali, ya Musa bin Ja'far 10 kali, ya Ali bin Musa 10 kali, ya Muhammad bin Ali 10 kali, ya Ali bin Muhammad 10 kali, ya Hasan bin Ali 10 kali, ya Hajjah 10 kali. Kemudian engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan hajatmu, pasti dikabulkan. Itu katanya. Ya, yang dipanggil bukan hanya Allah. Banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan ini. Dalam satu doa ini saja terulang syirik-syirik akbar 10 kali. Wal'iyadu billah. Ya. Apakah ini sepele? Perbedaan ini sepele bukan? Sepele jamaah? Tidak sepele. Ini dalam hal apa? Dalam hal uluhiyah. Seperti ini. Inilah yang disebut akidah al-wathaniyah. Akidah keberhalaan, keyakinan terhadap berhala-berhala. Ya. Dan akidah inilah yang diyakini oleh Khomeini di dalam kitabnya Kashful Asrar. Kata dia, fatalabul hajah minal hajar awis sakhr laisa syirkan wa iyakun amalan batila. Katanya meminta agar kebutuhan itu dipenuhi kepada batu-batu, ya, dan kepada patung-patung, berhala-berhala yang seperti ini bukanlah syirik, katanya. Walaupun amalannya itu adalah amalan yang batil. Summa innana, kata dia, natlubul madad minal arwahil muqaddasah lil anbiya wal a'immah mimman qad manahahumullahul qudrah. Kalau kami, katanya, nggak minta kepada batu, kami nggak minta kepada pohon-pohon, tapi kami meminta kepada ruh-ruh yang suci yang dimiliki oleh para nabi, yang dimiliki oleh para imam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan anugerah kepada mereka berupa kemampuan untuk mengabulkan. Syuf. Loh, apa bedanya? Apa bedanya?
Ya. Minta kepada batu dengan minta kepada kuburan, apa bedanya? Semuanya diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan begitu? Kalau kita lihat di zaman Nabi Nuh alaihi salam, ketika manusia diperintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, apa kata mereka? Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka mengatakan, janganlah kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, dan janganlah kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Mereka adalah orang-orang saleh yang sudah mati, yang kemudian sampai pada akhirnya disembah-sembah oleh kaum Lut. Oleh kaum Nuh. Nabi Nuh alaihi salam mengingatkan mereka, ya, untuk kembali mentauhidkan Allah dalam beribadah. Tapi mereka nggak mau. Loh, apa bedanya? Nggak ada bedanya. Penyembahan kepada orang-orang saleh yang telah mati dengan penyembahan kepada berhala-berhala nggak ada bedanya. Tapi kata Khomeini berbeda. Tapi dia juga mengatakan bahwa menyembah kepada batu, menyembah kepada pohon, menyembah kepada materi-materi tadi, ya, itu bukan syirik walaupun itu salah katanya. Bukan syirik walaupun salah. Kalau kami mintanya kepada arwah-arwah yang suci, yang dimiliki para nabi, yang dimiliki oleh para imam, katanya. Yang Allah sudah memberikan anugerah kepada mereka berupa kemampuan untuk bisa mengabulkan doa. Nasallallahu. Jelas jamaah? Ini apa namanya? Ini apa namanya? Syirik. Syirik akbar. Bahkan di sebagian riwayat dikhususkan tentang tugas-tugas dari setiap imam. Ya, kalau ingin selamat yang disebut imam ini, kalau ingin kaya yang disebut imam ini. Ya, kata mereka disebutkan dalam kitab Biharul Anwar karya Muhammad Bakir 94 halaman 33. Katanya, amma Ali bin al-Husaini falin najah minas salatin wa nafis syayatin. Kalau disebut nama Ali bin al-Husain, maka kamu bisa selamat, ya, dari tangan besi pemerintah dan dari godaan-godaan atau gangguan-gangguan setan. Wa amma Muhammad bin Ali wa Ja'far bin Muhammad falil akhirah wa ma tabtazihi min ta'atillah azza wa jal. Adapun yang disebut-sebut Muhammad bin Ali dan Ja'far bin Muhammad, maka ini peruntukannya adalah untuk akhirat, dan apa yang kau harapkan dari ketaatan kepada Allah. Kalau kamu mengharapkan dengan taat kepada Allah adalah pahala-pahala, sebut nama ini. Ya. Nah. Wa amma Musa ibn Ja'far faltamis bihil afiyah minallah. Adapun Musa bin Ja'far, maka carilah dengan nama tersebut keselamatan dari Allah. Wa amma Ali bin Musa fatlub bihi salamah minal barari wal bihar. Adapun nama Ali bin Musa, maka sebutlah nama tersebut agar mendapatkan keselamatan di darat maupun di lautan. Ya. Wa amma Muhammad bin Ali fastanzil bihi ar-rizq min Allah Ta'ala. Adapun nama Muhammad bin Ali, maka dengan nama tersebut engkau minta agar rizki diturunkan dari Allah. Gampang. Dengan nyebut-nyebut nama tersebut. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kayak gitu. Ya, keyakinan orang-orang Syiah. Nasallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Ya, Rabb kalian berkata kepada kalian, mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang sombong
dari ibadah kepadaku, niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Dalam ayat wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, maka sungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Jelas sekali. Kemudian Allah berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Barang siapa yang berdoa bersama Allah, ya, barang siapa berdoa kepada Tuhan lain bersama Allah yang tidak ada bukti baginya, maka penghisapannya di sisi Rabb-Nya, dan sungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan pernah beruntung. Jelas kan? Jemaah yang dimuliakan Allah. Sudah azan ya. Nah, dari dua perkara ini saja, tentang tauhidur rububiyah dan tauhidul uluhiyah, perbedaannya sangat jauh. Ya kan? Antara as-sunnah dengan as-syiah. Jauh. Ya, bisa nggak ketemu? Nggak bisa. Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang terkuat dan semuanya tertulis dalam kitab-kitab mereka dan keyakinan-keyakinan mereka. Allahul musta'an. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.